Liverpool ya, yang mampu mengalahkan lawannya dengan skor 9-0. Ini nyabun, main futsal, atau lawannya yang bego ini ya? Varane di belakang bekerja dengan sangat baik Lisandro. dengan Lisandro Martinez dan juga kanan kirinya Dalot dan Malaysia ini bagus. Lu belum ketemu back-back yang misalkan MU atau misalkan Liverpool Van Dijk misalkan yang mungkin bisa membaca permainan yang orang-orang bertubuh besar. Ya. Nah, ini belum ketemu aja. Mungkin kalau sudah ketemu kita akan lihat bahwa si Haaland ini memang striker yang sangat fantastis di Liga Inggris atau enggak. Kita akan lihat. Iya. Karena tidak ada seorang playmaker, tidak ada seorang yang kuat di tengah, tidak ada Kante, ya permainan Chelsea terlalu mudah dibaca dan nggak ada solusi. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Tapi kenyataan dalam hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan di atas kertas kali ini kami hadir kembali untuk Liga Inggris. Tentunya bersama dengan Hadi Gunawan dan juga tentunya Abdul Haris. Ya, Arsenal ya. Jadi gue pakai baju ini belum bisa ketawa ya. Kalau ngomong Liga Italia gue bisa ketawa kedinginan. Ya kan? Kalau ini enggak. Kalau gue scroll handphone gue masih di bawah di United. handphone jadul. Oke, kita lihat di pertandingan pekan keempat, teman-teman. Ini City comeback lagi. Setelah tertinggal mampu menang 4-2 lawan Crystal Palace. Kemudian Arsenal kembali menang terus. 2-1 lawannya masih jelek-jelek soalnya. Aston Villa 0-1 kalah lawan West Ham. Wolves 1-1 menghadapi Newcastle. Nottingham Forest masih belum bisa menang lawan Spurs. Ini menjadi pertandingan di pekan keempat yang sangat menarik ya untuk kita lihat hasilnya. Termasuk pertandingan tentunya Liverpool ya, yang mampu mengalahkan lawannya dengan skor 9-0. Ini nyabun, main futsal, atau lawannya yang bego ini ya, 9-0. Gimana bro? Ya ketawa-tawa aja lu tim lu menang 9-0. Ini bukan kebetulan kan? Kebetulan kalau menurut gue ini, kebetulan 9-0. 2 gol lagi interval pertama ya. Iya, badminton. Iya gila. Victor Axel cetak gol. Iya. Meskipun salah nggak cetak gol. Iya. Ini momen-momen kebangkitan Liverpool. Karena habis kalah sama-sama ya? MU ya, 1-2 ya. Sempat kalah lah. Tapi buat gua pertandingan mereka yang kemarin nggak bagus, terus mereka bisa menang 9-0 dengan suatu kemenangan yang luar biasa menurut gua. Gila. 9-0 loh, jarang-jarang. Dikasih ya? Kebetulan ya. Walaupun dikasih atau segala macam, tapi kemenangan penting. Bukan hanya kebetulan, ini kemenangan penting. Oh iya. Aduh, mau jatuh gue. Setelah di 3 pekan sebelumnya tampil melempem, bukan melempem sih, maksudnya kurang bergigi lah. Melempem lah, jelek, bilang aja udah. Kurang greget lah. Ini kemenangan yang sangat penting buat Liverpool untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri ya. Iya. Maksudnya dengan 9 gol tuh bukan sesuatu yang mudah, meskipun lawannya Bournemouth. Ya. Yang habis itu pelatihnya dipecat. Scott Parker. Menurut gue ini kemenangan penting buat Liverpool untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri seperti itu. Kasian banget Parker ya. Iya. Ini tapi salah nggak kasih asis nggak cetak gol ya? Betul ya, salah gue pikir istilahnya dia kehilangan tandem ya. Kalau dulu ada Sadio Mane, orang fokusnya Sadio Mane salah. Ada 2 orang. Sekarang fokusnya mematikan Liverpool adalah mematikan Salah. Ya. Nah untungnya kemarin Jurgen Klopp melakukan satu perubahan penting yang menurut gue. Dia kembali memainkan Fabinho sebagai holding midfielder. Di saat mereka kalah dari MU, itu yang main holding midfielder adalah Jordan Henderson. Jordan Henderson, Elliot, Milner. Nah ini nggak jalan. Coba lihat doang. Di tengahnya kosong. Sekarang ada Fabinho, Elliot, dan Henderson. Paling enggak ada seorang breaker di sini yang pemutus serangan. Dan hasilnya dengan Fabinho ada di sana, keseimbangan permainan jadi lebih hidup. Dan dorongan ke depannya juga jadi lebih bagus. Dan itu menurut gue kunci kebangkitan Liverpool. Firmino nggak ada lu hitung? Ya, Firmino ini jadi imbas dari stabilnya Dia mengambil panggung di depan ya? Betul. Ya, artinya Firmino ini kesempatan buat Firmino. Dan juga memang kekalahan dari siapa itu? dari United di laga sebelumnya ini jadi lecutan ya buat Liverpool ya. Artinya mereka tampil dengan kondisi terluka dan
sakit hati. Orang sakit hati biasanya ngotot. Orang sakit hati Gue ketawa biasanya doang ngotot. aja. Tapi memang gini sih, maksudnya Liverpool harus bangkit di pertandingan Harus kemarin. bangkit, Karena betul. bagaimanapun di 3 pekan sebelumnya tampil kurang bagus. Kalau mereka kalah lagi melawan Bournemouth minimal atau misalnya seri, itu menurut gue sih akan akan membuat mereka makin terperosok. Untuk mereka menang. Dan Firmino menurut gue dengan dia main itu kan posisi aslinya, Ya. bukan sesuatu yang maksudnya baru buat mereka. Jadi buat dia. Jadi dia tampil sangat leluasa ya, dengan dukungan dari tim pemain-pemain lainnya menurut gue Ya. sih ya, cukup bagus lah penampilannya. Ini Dia gua 3 pikir gol ya? pelampiasan Ya, ya, 3 gol. pelampiasan bagus ya buat Liverpool setelah mereka kalah. Artinya dengan cara itulah mereka bisa bangkit. Ya. Dan wajar lah lawannya Wajar. Bournemouth lah ya, nggak usah Iya. dibesar-besarkan kemenangan 9-0. Tapi enggak, 9 gol penting Iya. itu, susah menang 9-0. Iya, itu bukan kemenangan terbesar Liga Inggris tapi kan. Oh, iya, pastinya. Ya kalau lewat lawannya Liverpool sebelumnya, United juga menang 2 kali beruntun. Ya, Tanpa ya. Harry Maguire. Ini apakah memang sudah menjadi satu keputusan atau kebetulan saja? Kalau Gak ada Maguire tapi menang. Gitu. Kalau gue pikir Erik ten Hag mengadopsi prinsip don't change the winning team. Karena dia betul-betul nggak ngubah 11 pemain tuh. Seperti dia memainkan pemain seperti saat menang lawan Liverpool. Ya. Di depan Rashford, kanan kirinya Sancho, dan di tengahnya ada Bruno Fernandes. Fernandes. Dan ada 2 holding midfielder, Eriksen dan juga Scott McTominay. McTominay. Ini keseimbangan jadi stabil. Dan juga yang paling penting nggak ada Ronaldo. Lord. Oh, bukan. Oh, Nggak ada Harry Maguire. Maguire. Nggak ada Harry Maguire. Karena Ronaldo. Varane di belakang bekerja dengan sangat baik Lisandro. dengan Lisandro Martinez, dan juga kanan kirinya Dalot dan Malaysia ini bagus. Jadi keseimbangan permainan bagus, akhirnya mereka menang. Tapi memang kalau gue lihat kemarin mereka masih banyak bolong, tapi ya walaupun menang masih banyak bolong. Di tengah tuh beberapa kali lawan masih bisa masuk, masih bisa dapat peluang. Untungnya mereka nggak bisa finishing run-nya jelek. Tapi kombinasi di belakangnya ini gue akuin ya, memang sangat bagus kayak maksudnya Malakia, terus Martinez dan juga Varane memang salah satu kunci kemenangan kemarin buat gue sih di belakang. Karena dengan amannya di belakang, setidaknya di tengah Hernandez atau misalnya segala Lebih macam tenang ya. lebih tenang bermainnya. Ya. Jadi mereka tampil lebih leluasa, menurut gue sih sangat wajar karena memang fungsi dari pemain belakangnya itu sangat bagus. Di luar memang tidak ada Maguire, cukup untuk Ya. bisa menghandle kesalahan-kesalahan yang pernah ada di Manchester United. Kayak tenang ya, kayaknya nggak ada Lebih Harry, tenang. aman, udah tenang gitu. Udah mending pindahnya tapi nggak dilepas ya. Nggak dilepas karena ini timnas lawan Inggris sih. Iya. Iya, susahnya itu. Inggris kan pengen tetap ada Harry Maguire di tim besar. Nah, itu kalau kita lihat di Manchester Biru, itu juga mengejutkan. Hampir kalah tapi comeback lagi. Ini kalau menurut gue gilanya si Haaland. Haaland. Ya. Luar biasa menurut gue. Hat-trick Maksudnya dia. hat-trick. Hat-trick. Dan hat-trick yang di pekan kelimanya malah menurut gue jadi membuat dia bisa mencetak 9 gol dalam 5 pertandingan. Ini mungkin setelah eranya Mick Quinn Newcastle United tahun 90 Iya. atau Aguero tahun 2011 Aguero, ya. ya, Jadi betul. dia memecahkan rekor mereka berdua yang 8 gol di 5 pertandingan. Ya. Menurut gue ini luar biasa. Walaupun sebenarnya gue tidak terlalu notice banget dengan Haaland karena mereka kan dia bermainnya kan di Bundesliga ya. Tapi ciri permainan si Haaland, gue jadi ingat sih misalkan kayak Didier Drogba ya. Maksud gue dia kan gede nih badannya, tapi dia tidak terlalu mengandalkan bermain lebih stylish. Ya. Orang yang maksudnya striker dengan identik badan-badan besar kan lebih stylish ya, dengan positioning, dengan kekuatan posisinya. Ya. Tapi dia mengkombinasikan seperti Didier Drogba, bisa bermain daerah, bisa bermain sprint. Itu yang gue membedakan dengan striker-striker yang bertubuh besar. Kan dulu striker yang pernah dari Norwegia siapa? Johan Keru. Ya. Posturnya sama, 196. Tapi lebih lincah ini. Lebih Iya. gila menurut gua. Jadi Iya. lebih menakutkan. Dan ini menurut gua striker bertubuh besar yang sangat menakutkan seperti Didier Drogba. Kalau menurut gua seperti itu. Iya, sampai di Stadion Manchester City udah ada lagunya loh, si Haaland. Aduh, si Haaland. Sindul, anak Betawi asli. Anak Norway asli. Iya, asli. Itu Haaland emang jago banget. Tapi jadi beda mainnya City ya? Betul. Ada Haaland ya? Ya kalau gue pikir gini loh, Haaland ini bisa dikatakan antitesis dari
praduga orang ya. Artinya Pep setiap memainkan striker Muri biasanya gagal. Selalu tersingkir. Kita pernah bahas ya, artinya saat zaman di Barcelona itu tersingkir, kemudian Henry. Zlatan tersingkir, Henry. Robert Lewandowski di Munchen pernah tersingkir, di City juga Aguero tidak maksimal. Tapi Haaland ini beda ini orang. Dia apa namanya memainkan apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola dengan sangat baik. Buka ruangnya bagus, sprintnya juga ada gitu. Artinya ini yang membuat dia bisa langsung cepat beradaptasi dengan ketatnya Premier League. Dan memang kalau gue lihat sih memang ini pemain yang gue pikir cepat adaptasi ya. Dia di Salzburg dulu saat direkrut oleh Dortmund orang pikir wah ini di Salzburg kan sama di Dortmund beda dong di Bundesliga. Tapi kenyataannya dia cepat. Langsung bisa adaptasi, langsung bisa top care bikin gol. Dan sekarang juga dia buktiin. Dia ada 2 level lagi. Dari Bundesliga ke Liga Inggris 2 level ya naiknya. Tapi menurut gue mesti juga sih. Maksudnya back Inggris kan belum notice banget nih. Ya, maksud gue nanti juga mereka akan cepat belajar. Seperti misalkan Didier Drogba waktu di Chelsea juga kan orang awal-awal bagus. Gila banget. Tapi kan lama-lama mereka semua cepat belajar. Apa yang pernah dikatakan Aguero tentang Haaland, mereka menurut gue ada benarnya juga. Lu belum ketemu back yang misalkan MU atau misalkan Liverpool Van Dijk misalkan yang mungkin bisa membaca permainan yang orang-orang bertubuh besar. Nah, ini belum ketemu aja. Mungkin kalau sudah ketemu, kita akan lihat bahwa si Haaland ini memang striker yang sangat fantastis di Liga Inggris atau enggak. Kita akan lihat. Iya. Saya dia Norway ya, jadi nggak masuk Piala Dunia ya. Kayak Giggs dulu ya ya. Jadi susah masuk Piala Dunia. Iya, memang kalau kita nilai Norway itu banyak ya striker-striker bagus. John Carew gue inget nih. John Carew gede banget. Gila, itu hanya orang tua yang tahu John Carew. Tore Andre Flo iya. Tore Andre Flo. Iya, Chelsea. Solskjaer kan tapi mainnya beda sama ya, betul. Dia tapi memang kalau kita lihat 11 pemain Norwegia nggak cukup buat bikin tim masuk Piala Dunia. Oke, itu tim-tim yang menang, tapi akhirnya West Ham United juga berhasil meraih kemenangan. Ini penting banget menghadapi Aston Villa. Posisi dari David Moyes aman, ataukah tidak? Atau belum aman? Ya belum ya, karena ya ini baru bisa dikatakan masih musim-musim awal ya. Dan kemarin ada perubahan yang dilakukan oleh Moyes. Kalau di laga 1, 2, 3 dia pakai 4-2-3-1 dan mengandalkan Antonio di depan. Menghadapi Villa kemarin dia pakai 5 gelandang, 3-5-2. Skamaka dimainin. Harus itu. Iya, ya kan awal 3 pertandingan awal nggak dimainin langsung. Belum percaya kali ya. Nah, kemarin di pertandingan lawan Aston Villa langsung main berduet di depan, dan ini yang gue pikir jadi salah satu kunci kemenangan mereka menghadapi Aston Villa. Ya, seperti apa bro ini kemenangan West Ham? Sebelumnya agak kaget ya, maksudnya Aston Villa bisa maksudnya kalah dari West Ham. Gue pikirnya malah sebetulnya Aston Villa yang bisa menang. Ya. Tapi memang maksud gue ya harus belajar lah, maksudnya David Moyes harus bisa berhitung dengan cermat. Kalau enggak ya ini benar nih teksnya nih, bisa nggak aman dia. Ya. Jadi belum aman ya. Belum aman. Materinya sebenarnya bagus ya West Ham ya. Ya bagus lah kalau menurut gue. Dia tidak banyak berubah. Untuk di papan tengah menurut gue oke lah. Maksudnya belum startup dengan Liverpool, City atau misalkan Arsenal seperti itu. Dan terakhir kan dia masukin Emerson Palmieri juga. Betul. Artinya kedalaman skuadnya lumayan lebih bagus. Dia beli atau pinjam sih dari Chelsea? Pinjam ya kalau nggak salah. Pinjam. Oke, itu di pekan keempat. Ada midweek tentunya di pekan kelima. Crystal Palace 1-1 menghadapi Brentford, Fulham 2-1 menghadapi Brighton, Southampton mengalahkan Chelsea. Kenapa lo gini lo? Stres ya? Udah ada Roman Abramovich. Leeds 1-1 menghadapi Everton. Terus pertandingan berikutnya adalah Arsenal lagi-lagi menang. Ini kemenangan kelima luar biasa. Arsenal lawan Aston Villa 2-1. City menang 6-0 lagi, nih kurang ajar ya City ya. Ini menurut gue paling gila nih penangan City 6-0 nih. Maksudnya Haaland lagi, hat-trick yang menjadi rekor di Liga Inggris. Dan West Ham Derby London 1-1 menghadapi Spurs. Liverpool menang susah payah. Nah, ini yang paling mengejutkan. Lawan Newcastle 2-1. Padahal menurut gue seri itu. Nah, apa kita lihat apa yang menarik? Kita City dulu ya. 6-0. Ya itu tadi yang gue bilang, maksudnya ini sebetulnya lebih kepada performanya si Haaland nih. Maksudnya dengan mencetak si Haaland mencetak 2 hat-trick dalam 2 pertandingan, menurut gue bukan suatu pekerjaan yang mudah buat striker yang baru tampil di Liga Inggris dengan rimba yang sangat keras dan sangat kuat, tapi dia bisa membuktikan. Mentalnya bagus deh. Kalau dengan hasil seperti itu 9 gol dalam 5 pertandingan, menurut gue sangat luar biasa. Dia baby face menurut gue.
Jadi soldier dong. umurnya Enggak lah, muda. menurut gue mah killer malah tampangnya. Killer. Iya. Oh iya? Ngeri loh. Oh, lu suka gitu-gitu ya? Kalau gue suka baby face, bro. Oh, gitu Hai ya. sayang, gitu. Terus. Lu? Ya, Tahu aja lu, Wis. Kalau gue pikir ya City ini belum ketemu lawan Dia suka yang sepadan, killer. ya. Belum ketemu lawan sepadan. Bisa. Jadi artinya memang lawan-lawan yang mereka temui sampai pekan kelima ini ya masih levelnya masih di bawah mereka semua. Arsenal. Jadi ya memang apa yang mereka raih memang seharusnya mereka raih, apalagi mereka sekarang punya Haaland yang Tapi memang maksudnya dengan materi City Iyalah. lawan dengan Forest dengan Jauh, tengahnya jauh. gila maksud Jauh. gua. Gila. Bernardo Silva, Iya, ada iya. Bruna di Iya. situ, wah luar biasa. Kita Jadi, nggak usah ngomong yang lain dah di depan. Itu udah naik. Dari naik, Habil betul. Yesus, Iya. naik ke dia itu udah luar biasa. levelnya naik ya. Betul. Jadi Step wajar up. lah menang 6-0 sini. Iya. Jadi bukan masalah, bukan sebuah berita besar ya. Bukan kejutan. Oke, terus kita bahas yang Arsenal. Ya, Ini kalau- menang 5 kali beruntun. Nah, ini menarik nih. Arsenal ini menang 5 kali beruntun untuk pertama kali dalam 17 tahun terakhir. Terakhir mereka menang Wenger. 5 kemenangan beruntun di 5 pekan awal itu di era Wenger 2004-2005. Unbeaten season. Bukan. Oh, setelah unbeaten season itu 2003, Ya, ya, ya. 2004. Ya, ya. Nah, itu unbeaten season. Unbeaten season pun mereka hanya menang 4 kali, pertandingan kelimanya seri. Ya. Nah, 2004-2005 mereka 5 kemenangan beruntun, mereka raup itu. Ada tulisannya Nggak ada itu kosong. apal dulu ya. Tapi- pengamat ya. Tapi kita ada tapinya. Nah. Ada tapinya, tapi saat itu mereka nggak juara. Ah. Ada Chelsea-nya Jose Mourinho. Boy, 2004 the 2005. best coach in the world. Ya, ya. Nah, artinya memang paling nggak Iya, gini loh. Paling nggak gini, ini prestasi terbaik Arsenal di 5 pekan awal dalam 17 tahun terakhir. Tapi nggak juara waktu itu. Tapi 2004-2005 nggak Wah, juara. sekarang nggak juara peringkat lagi 2, berarti. peringkat 2 di bawah Chelsea. Ya. Oh, pas Liverpool juara champion tuh ya, 2005. Ya elah. Iya iya betul. Mereka betul. harus bangga dengan Betul, champion. betul, Mereka betul. banyak soalnya. Betul, betul. Tapi finish di luar 4 besar itu. Ya, 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 ya. Iya. Saat itu mereka 5 kemenangan beruntun tapi finishnya di bawah Chelsea. Chelsea-nya Jose Mourinho, musim pertama Jose Mourinho saat itu. Tapi yang perlu kita tarik kesimpulan adalah bahwa ini kemenangan 5 kali beruntun pertama dalam 17 tahun terakhir, artinya ini sebuah bisa dikatakan ekspektasi untuk Arsenal cukup tinggi. Setelah bertahun-tahun mereka dibully lah. Dengan kehadiran Gabriel Jesus di sana ini suatu kemajuan dan memang Mikel Arteta mengatakan bahwa keberhasilan Arsenal memenangkan 5 pertandingan beruntun di 5 pekan awal ini adalah kesuksesan mereka untuk menaikkan grade performa mereka, grade pemain mereka, kedalaman skuad mereka. Dan gue pikir masuknya Gabriel Jesus ini paling kunci. Dia terlibat dalam 6 golnya Arsenal. 4 gol, 2 assist. Menjadi rekor di Arsenal. Sebelumnya ada Mesut Ozil terlibat di 5 gol Thierry Arsenal. Henry nggak masuk ya? Nggak masuk. Ini Gabriel Jesus dalam 5 pertandingan ya. Dalam 5 pertandingan dia terlibat dari 6 gol, itu luar biasa. 4 gol, 2 assist. Tapi lawannya memang, apakah memang Belum. kemenangan ini lawannya masih lemah? Tapi nggak gini, maksud gua ini memang bagusnya ya, maksudnya prestasi Arteta lah. Maksudnya bisa mengkombinasikan timnya dengan pemain yang banyak, ada pemain-pemain baru dan juga lama, bisa mengombinasikan dengan sangat baik dan hasilnya cukup baik 5 kali kemenangan beruntun. Ini nggak mudah loh, maksudnya pemain baru masuk terus langsung bisa ngecun, Adaptasi. langsung bisa start dengan 5 kali kemenangan yang sangat berat di Liga Primer. Basuka Gabriel Jesus jelas memberikan satu alternatif tersendiri, malah bukan menjadi alternatif, benar-benar menjadi satu kartu andalan betul. buat Arsenal untuk menjadi tukang gedor Arsenal di lini depan. Tapi Martinelli juga jangan dilupakan. Ya, Itu juga itu oke adalah tuh. itu juga merupakan salah satu kunci sukses dari pasukan Arteta. Tapi biar bagaimanapun, gua melihat inilah kemenangan Arteta. Meskipun masih terlalu dini, jika kita melihat Arsenal akan terus melejit, Ya. sangat mudah untuk bisa meraih pucuk pimpinan juara Liga Primer. Biar bagaimanapun kekuatan tradisional seperti MU, Liverpool, City, nggak tradisional sih. Tapi ya maksudnya sekarang Ya. ini ya, maksudnya Big Six lah kalau sekarang ini. Ya. Mereka harus bisa bertemu dan melewati mereka untuk bisa membuktikan bahwa Arsenal
5 kemenangan beruntun ini sangat pas untuk bisa menjadi juara Liga Inggris nanti. Kuncinya di ya. pekan ke-6 menurut Ya. gue. Lawan MU. Lawan MU di Ya, Old itu. Trafford. Nanti bahasnya itu belum. Kita masih ngomong review. Tapi Iya, nggak apa-apa iya, iya. ngomong situ, maksudnya kita akan lihat pas lawan Ya, MU. kalah sih mereka. Tapi kalau lihat ini gue jujur ya bro, ini gue ketemu beberapa orang selalu ngomong Arsenal biasa aja yuk. Ntar habis Piala Dunia juga mereka akan turun lagi. itu maksud gua. Itu gimana itu? Ya, Maksudnya apakah itu kutukan? Kok orang udah bisa berprediksi seperti Bukan itu? kutukan, menurut gue kan itu sebetulnya kepintaran seorang pelatih untuk menjaga ritme. Itu kan tugasnya pelatih itu. Sangat berat untuk maksudnya jaga konsistensi permainan atau timnya. Bisa nggak nih bertahan secara konstan di apa namanya di kompetisi yang sangat panjang. Ya. Itu kan membutuhkan satu manajemen yang sangat baik. Ya, itu maksudnya di situ dia akan bisa dilihat hebat atau tidaknya Arteta seperti Ferguson atau tim Jurgen Klopp yang bisa apa namanya membawa tim-timnya menjadi juara di kompetisi yang sangat panjang. Itu akan kita sih lihat. Ya kalau kalian kan bilangnya Arsenal nggak masuk 4 besar kan? Ya. Kalau gue tetap konsisten. 4 besar Arsenal. Karena kalau dulu kita lihat ya bahwa ada festive period di Premier League ya. Di bulan Ya. Desember, Januari. Januari. Tapi sekarang nih menurut gue kan nggak ada festive period nih karena ada Piala Dunia. Ya. Justru tantangannya lebih berat. Setiap pelatih kalau pengen juara harus kebut dulu deh di awal di sebelum Piala Dunia ini karena resikonya Capek di Piala Dunia. setelah Piala Dunia bukannya hanya capek, bisa jadi mereka kehilangan pemain karena sudah cedera di Qatar bersama timnas mereka. Ya, Ini jadi Arteta tuh udah bener, dia kebut dulu di awal. Entah nanti kalau kehilangan poin banyak di belakangan kan paling enggak. Tapi dia ditolong udah nabung juga, dulu di ditolong depan. juga dengan penampilan Chelsea yang belum stabil, Ya. Liverpool, MU. Jadi ya menurut gua ada peran tim-tim yang belum konsisten untuk munculnya Arsenal di pucuk pimpinan klasemen sementara ini. Ya. Kita akan lihat nanti benar di kata Aris, pekan ke-6 setelah tim-tim itu mulai stabil, nah apakah Arsenal juga akan konsisten dengan prestasinya saat ini? Itu kan kita lihat. Kalau dia bisa ngalahin MU, bahaya nih Arsenal. Nah, Bahaya. itu menurut gua Itu yang bahaya. MU juga bahaya. Ya, MU udah bahaya dari awal. Dari awal juga udah bahaya, bro. Ya, tapi ini balik lagi ke Liverpool tadi. Tadi lupa gua. Mau Salah ini tidak cetak gol, ini akan lama atau tidak nih? Biasalah, maksudnya periodisasi seorang pemain tidak mencetak gol itu kan Cepet bukan banget jawabnya ya. bukan, Dibela. bukan dibela. Dibela, Salah mah tetap. Salah tetap dibela ya. Formasi Liverpool kan di depan juga ada perubahan. Maksud Ya. gua yang tadinya Aris bilang ada Mane yang tadinya lawan bukan hanya mengamati Salah. Kalau dulu juga mengamati Mane, sekarang hanya Salah yang dilihat nih. Walaupun juga maksud gua nggak juga Firmino juga Ya. pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tapi bagaimanapun Salah adalah kartu as di Liverpool. Orang akan lebih konsentrasi melihat Salah pergerakannya. Ini akan tertolong menurut gua. Jadi bagaimana konsentrasi pemain belakang, pemain tengah terhadap Salah lebih ketat. Menurut gua setelah Salah juga berhasil membuat satu ya maksud gua evaluasi dengan penampilannya, bisa jadi Salah juga akan bisa mencetak gol lagi nantinya. Ya, tapi lawan Newcastle tadi kita sempat bahas lawan Bournemouth, dia nggak ada assist, nggak ada betul. gol. Lawan siapa namanya Newcastle. Newcastle, dia 2 assist. Itu tadi maksud gua, lambat laun juga dia akan Ya. bisa beradaptasi dengan sangat baik. Bagaimanapun juga pernah mencetak banyak gol buat Liverpool ya. Itu dan juga membawa juara hanya juara champion juga loh. Ya. Liverpool loh. Ya, Jangan ya, sembarangan ya, ya, maksud ya, gua ya. seperti itu. Jadi Ngambil dari Roma itu lagi bagus-bagusnya di Roma dibeli gitu. sama Liverpool. Yang bego Roma ya, dijual. Apa dijual? Nggak punya duit. Sama Alisson lagi diambil dua-duanya. lambat laun dia akan menemukan Sama formnya, dengan pasti. Chelsea. Chelsea juga Sama jual ke Chelsea. Roma Oh, kan. iya, 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 kan iya. awalnya di Chelsea dia. Iya. Terus kalau lihat tuh dari Mo Salah ini, masalah besar nggak buat Liverpool? Gue pikir sih enggak ya, artinya dia cuma adaptasi aja. Ya, Karena belum dua pemain yang lainnya ini ya kecuali Firmino ya, karena kan biasanya di situ pemain-pemain baru ya, Ya. Luis Diaz. Kemungkinan besar kalau seandainya pelan-pelan dia biasa adaptasi dengan rekan-rekan barunya, ya akan kembali lagi seperti Iya, rekan-rekan semula. baru juga mulai bisa beradaptasi, Carvalho atau misalnya segala Ya. macam. Bagus tuh Kuasa Tengah. Bagus, Luis Ya. Diaz. Ya. Luis Diaz. Oke, untuk Chelsea tadi sempat Nah. dibahas nih. Ini Aduh. kekalahan yang di luar dugaan ya. Ya. Lawan tim yang sebetulnya kalau di atas kertas, ya, harusnya bisa dikalahin oleh mereka. Ya. Tim yang baru dikalahkan oleh United. Southampton menang 2-1 lawan Chelsea. Kalau gue pikir Thomas Tuchel ini bingung ya dia. Kesalahan Tuchel adalah dia tidak belanja pemain gitu loh. Saat Belanja, cuma kayak ini aja. dua striker hilang, dia justru fokus di belakang. Koulibaly, Cucurella dia masukin, tapi dia nggak cari dua striker ini. Padahal ini pemilik baru Chelsea, Todd Boehly,
menginstruksikan untuk ambil Cristiano Ronaldo. Tapi ada duit nggak sih Chelsea saat ini? Ada lah, kan ada Kan yang nggak mau Tuchel nggak bawa Tuchelnya Ronaldo. nggak mau. Tuchelnya nggak mau ngambil Ronaldo karena dengan alasan Ronaldo tidak sesuai dengan Kebutuhannya. skema permainan dia, kebutuhan dia. Tapi paling tidak dengan kondisi sekarang tanpa seorang striker dengan memainkan Kai Havertz dan juga Sterling di depan ini membuat lawan terlalu mudah untuk membaca Itu permainan ada Chelsea. Aubameyang sekarang udah beli. Iya, Aubameyang kan bisa dikatakan pembelian panik lah, panik Terakhir lah, buying daripada nggak ada ya? Daripada nggak ada. Harusnya kan itu dia lakukan sejak awal. Kalau lu mau jual Iya, dua iya, iya. striker, paling nggak lu masukin satu lah. Dan kemarin tuh dia ubah formasi lagi. Sejak di pekan awal dia pakai 3-4-3, kemudian saat kalah di pekan ketiga ya, Ya. dia pakai 3-5-2 saat si Kante nggak ada nih. Nah, kemarin dia pakai 4-4-2 dengan mengandalkan Jorginho dan Loftus-Cheek di sana. Nah, ini bolong di tengahnya. Dan memang sayapnya bagus ya, ada Hakim Ziyech, tapi tetap karena tidak ada seorang playmaker, tidak ada seorang yang kuat di tengah, tidak ada Kante ya. Permainan Chelsea terlalu mudah dibaca dan nggak ada solusi, Ini ngaruh ya? nggak ada plan B lah Nggak ada Kante ngaruh nggak ada Kante, nggak ada striker juga. Ini gue pikir ya jadi kesalahan Thomas Tuchel saat bursa transfer. Nah saat ini Chelsea di mana ya? Posisinya. Oh 9. Masih ada di handphone gua. Handphone gua mau peringkat 1, peringkat 10 bisa kelihatan. Kalau United nggak kelihatan nih. Tapi menang nanti, menang. Kalau Chelsea nggak ada, Bro? Kalau Tuchel nggak mengambil atau tidak mau mengambil Ronaldo, mungkin kebijakannya pemikirannya sangat sangat banyak ya. Biar gimana pun masuknya Ronaldo akan mengubah satu sistem tersendiri. Ya. Karena Ronaldo itu kan bukan pemain yang biasa-biasa aja. Susah diatur juga. Ya, masalah susah diatur itu kan masalah pemain megastar dia, maksudnya pemain yang levelnya sudah sangat seperti Messi lah, jadi Ya. agak beda penanganannya. Pasti ya si Tuchel juga berhitung seperti itu. Buktinya di Man United sendiri, isu bahwa Ronaldo akan pergi aja sudah banyak yang menyambut, maksudnya banyak yang melakukan pesta, bahwa berarti di sini kita akan melihat bahwa masuknya Ronaldo akan membawa permasalahan tersendiri. Itu mungkin yang menjadi perhitungan Tuchel untuk tidak terlalu menerima ajakan Todd untuk membeli Ronaldo. Meskipun ya kita lihat bahwa pembelian Tuchel sendiri dengan Cucurella segala macam, Koulibaly itu sebetulnya mungkin ingin memperkuat lini pertahanan mereka, walaupun hasilnya belum terlalu bagus. Ya, di depan Sterling pun ya belum sesuai dengan ekspektasi apa yang diinginkan oleh Tuchel. Maksud gue sih seperti itu. Ya, itu tentunya ini PR ya. PR pasti jelas. Untuk Thomas Tuchel, dia 2-3 pertandingan ke depan lah. Tapi meskipun gue yakin nggak dipecat sih dia. Nggak juga. Kalau gue nilai sih ini kalau seandainya 3 pertandingan ke depan masih begini, bukan nggak mungkin Tuchel dipecat. Chelsea itu punya sejarah Pecat gila pemain. loh, pecat pelatih, walaupun dulu Roman Kalau Abramovich. ownernya orang Indonesia dipecat itu langsung langsung. Itu Dua yang mecat pertandingan. bukan pemilik, Iya. netizen. Lebih gahar netizen memang. Terus Spurs ya. Ya. Ini Spurs juga luar biasa ini. Ini gua Belum kalah ya? belum. Belum. Dan gua yang membuat salah satu orang yang sangat tidak memperhitungkan Spurs. Ini menurut gua kan dari awal nih kita program ini, Spurs menurut gua salah satu Conte, gara-gara Conte ya. Iya. Conte. Ya pokoknya bukan hanya Conte, maksudnya depannya juga bagus ya buat Kane Ya. atau segala macam, dan pemain Son Heung-min juga menurut gua oke lah. Dan maksud gua Conte itu kan pelatih yang sangat cerdas. Cerdas menurut gua. Maksudnya waktu kita lihat di Euro bagaimana dia memberikan satu transformasi 3-5-2-nya 3-4-3 dan dia sekarang pakai di Spurs. Itu membuktikan bahwa Spurs di bawah Conte juga menjelma suatu tim yang kita lihat belum kalah. Ya. Dan menurut gua bukan harga ya, maksudnya posisi dia nanti di 3 besar pantas lah buat Spurs di bawah Conte. Yakin 3 besar. Kalau gue pikir memang Conte ini pelatih yang pintar Maksud membangun 4 besar, squad. sorry. Ya. Membangun skuad ya. Ya tadi Hadi bilang di Italia ya, bersama timnas Italia. Dan jangan lupa loh, kemarin sebelum masuk Spurs dia di Inter Ya. Milan membangun Inter Milan 11 tahun ya, 11 tahun nggak juara, tiba-tiba dia bangun tim, musim pertama gagal, musim kedua juara. Ini kan hebat. Dan sekarang kalau kita nilai juga itu dia lakukan di Spurs. Dia membangun tim musim pertama, dia bangun dulu, dia susun dulu kekuatannya. Dan musim ini gue pikir Spurs berbeda dari musim-musim sebelumnya. Bahkan lebih top dibanding di era Mauricio Pochettino. Lebih solid loh mainnya. Lebih solid Spurs mainnya. Lebih solid. Apa yang lo lihat? lebih Siapa yang mengerikan. lebih yang menarik yang bersinar siapa?
Iya, pastinya Son ya. Son Bosan bersih- Son lagi. Tapi kan maksudnya biar gimana pun harus diakui dia. Iya loh, Maksud dia gua pilar penting buat orang Spurs. Asia Nah, Hobie lebih Iya, oke. Hobie bagus, tapi Son ini kunci utama Conte ya. Dia orang Asia pertama loh yang Iya. jadi top skor di Premier League ya. Dan juga di tangan Conte ini Harry Kane bisa hidup lagi. Iya. Dia bisa meyakinkan Harry Kane untuk nggak pindah. Ya itu penting. tuh. Itu penting. Karena memang buat Conte, Kane tuh tipe striker yang sangat diinginkan oleh Conte. Ya. Oleh Conte, memang itu yang diinginkan striker oleh Conte. Sosoknya si Kane. Tinggi, besar, nomor cepat. 9 ya. Nah, nomor 9 banget. Hmm. Dan ada di situ. Ngapain Iya. dia jual? Makanya Iya. ditahan habis-habisan sama si Conte. Dan dia ngambil kesempatan di luar pertandingan ya. Iya. Pasti Kane akan main bagus untuk Piala Dunia. Betul. Ini pasti dia ngebut di Betul. awal musim. Dan 3 tim, Arsenal, City, Spurs menjadi tim yang belum pernah kalah hingga pekan kelima. Ya, gue pikir ya kalau Arsenal tadi kita udah bahas bahwa lawan-lawan yang mereka hadapi memang belum sepadan dengan Ya. mereka. Sementara City juga begitu ya. Nah, Spurs ini yang luar biasa. Mereka sudah sempat ketemu Chelsea. Ya. Artinya tim ini udah sedikit banyak sudah teruji. Walaupun Chelsea-nya musim ini bisa Masih dikatakan Chelsea labil yang lah. sedang sakit lah. Tetap Big Six. Tetap Big Six. Terus jadi nggak ada yang aneh kecuali Spurs doang ya. Belum. Kalau City, Arsenal Ya. oke lah ya. Oke lah, memang belum ketemu tim-tim yang harus menjadi lawan sebenarnya buat Ya. City dan Arsenal di 5 pekan awal ini. Jadi menurut gua kemenangan atau belum terkalahkannya mereka masih biasa-biasa saja. Spurs menurut gua Ya. cukup Mengejutkan. mengejutkan lah. Oke, kalau kita lihat tadi tim-tim yang belum pernah kalah, tapi juga ada tim yang masih terpaku di papan bawah. Bahkan ada 1 atau 2 yang belum pernah menang. Ini Leicester, juara bersama dengan Ranieri. Kali ini mereka terpuruk dasar klasemen. Apalagi nanti akan dihajar juga Man United pasti. Kemudian Everton juga belum pernah menang. Dan Wolverhampton juga belum pernah. Tapi yang gue lihat adalah Leicester, Aston Villa, Everton. Ini 3 tim tradisional ya. Ya. Tim yang biasa di papan Tim tengah. mediocre lah. Mediocre. Tapi mereka saat ini di dasar klasemen. Iya, kalau gue lihat Leicester ya, Leicester tuh musim lalu peringkat 8 ya, dan cukup bagus bersama Brendan Rodgers. Tapi musim ini mereka cuman beli 2 pemain ya, dan bukan pembelian penting sih menurut gue. Tapi melepas pemain banyak. Melepas pemain banyak, dan yang paling penting adalah melepas seorang Kasper Schmeichel juga ya. Yes. Dan itu yang menurut gue kenapa mereka susah bersaing. Kedalaman skuad mereka keropos ya, dan mudah terbaca permainannya. Si Brendan Rodgers juga tidak punya banyak pilihan yang untuk bisa mengangkat performa tim. Gue nggak ada berita Taipan dari Thailand ini Menurut gua sih kayaknya nggak terlalu ya? pelit Leicester untuk musim ini. Terlalu Mungkin ya. pelit. Maksudnya Atau- dengan peringkat ke-8 Brendan Rodgers sebenarnya gua rasa sih udah mau minta kepada pemilik untuk membeli pemain. Tapi menurut gua Ya. mungkin karena budgetnya kurang atau Ya, gimana. ya. Krisis Asia ya termasuk ya kena ya, seperti Jaya Order di Thailand. Dan yang gua aneh tuh ketika lihat Casper pindah, seorang Casper pindah ini udah Iya. aneh banget. Ini Betul. aneh banget nih. Kasper pindah dan tidak ada pengganti yang sepadan ya, dan juga kalau gue nilai 2 pembelian James yang dilakukan, Ward, kacau. Iya, 2 pembeliannya itu ya ilah, pembelian apa ya? Itu Casper salah satu penjaga gawang terbaik loh di Liga Iya. Dia Inggris itu. ditawar sama siapapun nggak mau waktu Iya. itu, tetap stay. Kalau dia pindah aneh banget. Aneh. Something wrong. Betul, itu gue pikir kesalahan di bursa transfer juga. Sama seperti Chelsea, cuman Chelsea jauh lebih baik ya. Mereka masih beli, tapi prioritas belinya itu yang salah kalau si Thomas Tuchel. Ya, kalau Everton gimana? Masih di bawah nih, belum menang 3 kali seri. Ya gue pikir juga apa namanya, Menang pertama lawan Liverpool kayak nanti. Kan ke-6. Sulit lah. ini 3 tim yang apa ya, yang punya nasib sama ya. Mereka pelit di bursa transfer, ya efeknya ya seperti inilah. Dan sedangkan lawan-lawannya tim-tim besar aja belanjanya kan Belanja gila-gila, gila-gila. makin Iya, iya. terpuruk mereka. Sayang menurut gue sih paling sayang sebetulnya Leicester ya, dengan peringkat ke-8 seharusnya kalau dia lebih lebih boros lagi, sedikit lebih boros lah untuk membeli pemain. Menurut gue bisa lah bersaing di 7 atau 6. Iya. Sayang banget menurut gue sih. Kalau gue lihat bukan masalah Brendan Rodgers, bukan karena memang duitnya kurang kayaknya. Duitnya kurang. Ya, maksud gue itu tadi, maksudnya Ya. prestasi yang sudah dibangun seperti ini, budgetnya tidak terlalu bagus buat Rodgers belanja. Ini sangat Ya. disayangkan menurut gue seperti itu. Oke, kita akan melihat pekan ke-6. Ini menarik, ada Derby Merseyside yang tentunya akan menjadi kemenangan pertama bagi Everton menurut gue. Ini derby saudara. Ya kalau di Liverpool kan derby saudara ya. Tidak ada ininya sama sekali. Tapi menurut Satu gua rumah ada dua pendukung. berbeda ya. Iya. Tapi menurut gua dengan kondisi Everton saat ini yang tidak terlalu baik dan Liverpool Iya, iya, iya.
ini sedang menuju tren yang sangat-sangat menarik. Ya, ya, ya. Bagaimana dia menang 9-0 dan juga meraih kemenangan lagi. Ini akan menjadi suatu pelecut Elah, semangat 9 lo Liverpool dibagain mulu. untuk bisa mengalahkan Everton di Goodison Park. Menang? Liverpool. Liverpool? Menang. Yakin lo? Yakin? Dengan sangat mudah atau? Oh enggak mudah. Liverpool juga masih agak sedikit labil permainannya. Tapi tetap lebih baik dibanding Everton musim ini. Iya, gue pikir ya ini Liverpool, Everton memang dalam kondisi yang sakit ya. Mereka kondisi yang terpuruk ya. Tapi menghadapi Liverpool nih cerita lain. Ini derby. Tapi tetap ya kalau kita lihat level Liverpool, kedalaman squad Liverpool jauh lebih baik dibanding Everton. Liverpool akan menang tapi tidak akan mudah. Oke, Tidak akan soal derby biasanya Tetap Everton ketat. yang lagi jelek aja jadi bagus Oh, iya, ya. itu. Ini akan menjadi pertaruhannya sang pelatih ya. Betul. Ini akan jadi pertaruhan sang pelatih. Iya. Everton akan mampu dapat poin kemenangan pertama atau seri lagi. Kemudian Chelsea West Ham, derby London. Ini juga panas, sama-sama baru kalah. Pekan ke-5, bagaimana? Nah, Is? ini agak susah ya karena West Ham ini dalam kondisi yang sedang menanjak. Oh. Mereka nggak pernah menang di awal-awal, tapi di pekan keempat mereka menang, di pekan kelima mereka seri. Ya. Mereka dalam posisi yang percaya diri bagus. Sementara Chelsea sedang dalam mental yang terpuruk. Tapi gue yakin Thomas Tuchel pasti cari cara. Gimana caranya mereka tidak kalah di derby, apalagi mereka main di kandang sendiri. Ya, Chelsea. nggak ada si James Ante, nggak main. ya, James. Depan juga ada striker kan? Iya, nggak ada striker. Tapi kita berharap Aubameyang sudah bisa Ya. langsung tampil ya. Paling nggak di babak kedua lah. Atau kalau dia nonton dari atas lah. Iya. Iya kan, nonton dulu teman-temannya main gitu. Iya, iya. Jadi gimana? Ini saatnya Chelsea di bawah Tuchel untuk konsolidasi ya. Asik, konsolidasi. Parpol kali. Dengan hasil Ya, ya, yang ya, tidak ya. membanggakan, tidak menyenangkan Ya. buat Chelsea di 5 pertandingan ini. Ini di sejak tahun 2015-2016 ya, Chelsea ini tidak bagus di 5 pertandingan awal Liga Inggris. Ya. Dan West Ham sedang dalam kondisi yang tidak Ya. baik-baik saja. Jadi Ya. menurut gua kemenangan tipis Chelsea akan menjadi harga yang pantas buat Tuchel menurut gua. Oke. Berarti lo sama menang-menang semua ya? Gue Chelsea. Oh, lo Chelsea tetap. Chelsea. Seri nih. Ini partai seri nih, partai seri. Soalnya West Ham juga lumayan kalau dia dapat 1 poin dari Chelsea ya. Terus Aston Villa menghadapi Manchester City. Apakah Villa akan menjadi bulan-bulanan bagi Manchester City? Wah, kalau ngeliat City sekarang tuh kayak ngelihat ini ya, maksudnya kita bisa ngebayangkan dari selisih gol mereka aja ya. Maksud gue termasuk yang terbesar ya, di Liga Inggris. Paling besar menurut gue. Paling besar, 14 gol ya selisih golnya. Itu sangat luar biasa dibanding Arsenal atau Liverpool yang 9 gol selisih golnya di musim ini. Di Arsenal 9. Ya, City lagi gila-gilanya di bawah Haaland ya. Maksud gue dengan materi pemain yang sangat luar biasa, nggak ada sesuatu yang sulit buat City untuk bisa menekuk lawannya di pekan ke-5 ini. Dengan gol banyak atau Banyak menurut gua. lebih dari 1 ya? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Gila, ngeri. Is? Gue pikir sih City lah. Karena City sih saat ini kalau musim-musim lalu mereka nggak punya predator di depan, sekarang mereka punya Haaland. Tapi mereka main di Liga Champions masalahnya. Pasti Iya. akan rotasinya Pep kan gila. Betul, Nggak betul. ketahuan. Betul. Tiba-tiba lini belakang ganti semua. Iya, tapi kan belum Liga Champions. Ya, kan? belum. Ya artinya memang City masih dengan Haaland ini mereka semakin komplit. Tapi gue nggak yakin ya City bisa menang dengan pesta gol, Nggak yakin. nggak yakin. Kalau paling tinggi ya dia menang 3-1 lah. Tapi pasti dia menang ya. Tapi benar. Kalau Oke. kalau gue di atas 2. Di atas 2 ya. Oke. Adalah yang menarik ditunggu-tunggu adalah United versus Nah, Arsenal. Ini ini. ditunggu-tunggu. Apakah Ini. United dengan Casemiro akan berubah dengan Ini Anthony? momentumnya nih. Ya. Momentum. Oke. Gimana menurut lo? Kalau sampai tergelincir Manchester United melawan Arsenal di kandang sendiri akan menjadi sesuatu yang agak sulit nantinya buat United ya, Ya. untuk bisa terus menanjak. Dan sedang Arsenal juga sedang berusaha mempertahankan ritme dan konsistensinya untuk bisa terus memimpin Sapu di bersih. klasmen. Iya, makanya pasti juga masih Arsenal berusaha mengincar kemenangan 6 beruntun ya. Sedangkan Man United ya tentu saja ingin memperbaiki nasibnya juga. Ya. Buat gua kemenangan tipis Man United di sini cukup pantas. United menang tipis. Ini pemainnya baru-baru semua nih, Is. Iya. Ada Anthony di winger ya. Ini Nah, itu pasti Anthony bagus loh. bagus banget. Bagus. Lawan Brazil Iya. nih.
Nah, belakangnya juga udah tenang. Ada Casemiro juga. Iya. Lu lihat bagaimana lawan Arsenal? Kalau gue pikir Anthony nggak main starter ya. Dia baru kemungkinan besar baru main di babak kedua kalau dimainin. Karena si Erik ten Hag akan menggunakan the winning teamnya ya. Yang kemarin. Yang kemarin paling kalaupun ada beda bukan Scott McTominay tapi di situ Casemiro dengan Eriksen di situ. Nyaman banget tuh. Nah, kalau dengan kondisi itu dan mereka bisa jaga konsistensi, United bisa menang. Karena dari segi kedalaman skuad, dari segi kebintangan pemain, mereka lebih unggul. Dan Ketimbang momentumnya lagi Arsenal. bagus. Betul. Lagi pas. Tapi memang ini yang harus diantisipasi oleh Arteta, Arsenal, oleh Arteta adalah bahwa United ini momentumnya lagi bagus. Mereka 2 kali menang dan mereka dapat tambahan amunisi dengan masuknya Casemiro, Anthony juga. Ini tentu akan membuat mereka lebih pede ya. Dan jangan lupa lini belakang mereka juga lagi sangat bagus. Lagi sangat bagus. Ya, tanpa Harry Maguire. Nah. Yang pasti gak akan dimainin ya. Nggak akan Nggak main. mungkin ya. Nggak akan. Kalau seandainya Harry Maguire main, ini Erik ten Hag Lisandro Martinez lagi dalam Cedera, formnya. Atau Iya. itu mungkin dia mainnya di Piala Liga ya. Piala FA lah paling nggak. Piala Liga, Piala dimainin. FA. Ini pertandingan penting banget lawan Arsenal. Tapi belanja lebih dari 200 juta pound, 3 pemain menurut lu baik gak? Tergantung level pemainnya. Nggak, dari sisi pandang lu lihat United kayak gini. Enggak, kalau menurut gua dengan masuk ke pemain seperti Casemiro atau Anthony. menurut gua Anthony 100 juta ya. 100 juta? Ah itu menurut gua enggak lah, enggak terlalu berlebihan kalau untuk level pemain. Tapi menurut gua Anthony yang menurut gua agak Iya, iya. kelebihan, agak Kalau sedikit Casemiro berlebihan. oke lah. Casemiro oke, Casemiro 70 juta Ya, euro. ya, itu oke. Kalau Anthony menurut gua agak kelebihan sedikit. Lisandro juga kelebihan ya, 50 mahal ya. Lisandro Martinez? Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Menurut gua ya. Karena Argentina aja lu nggak serius nih. Boleh ngebahas Lisandro Martinez gak nih? Boleh. Lisandro Martinez itu buat gua saat ini ya, center back yang menurut gua agak sedikit anomali. Pendek dan maksud gua kalau di sepak bola sekarang pemain belakang itu kan harus tinggi. Karena memang strikernya tinggi-tinggi. Betul. Nah, Lisandro Martinez itu anomali seperti siapa? Ayala 176 cm. Ya, Ayala. Cannavaro. Cannavaro 176 cm, dia 170 cm. Ini sebetulnya tipe-tipe center back yang agak anomali di sepak bola era sekarang. Benar. Karena memang strikernya besar-besar. Yang tidak anomali sebetulnya mungkin kita lihat Daniel Passarella. Daniel Passarella Jauh banget. Buset. Ya. Daniel Passarella itu kan 173 cm, tapi ya. dia bermain sebagai libero, Ya. tidak berhadapan langsung dengan striker. Jadi buat gua mau Ayala, Cannavaro dan juga Lisandro Martinez adalah tipe-tipe pemain belakang yang sangat luar biasa. Menurut gua seperti itu. Makanya ada juga kena saking pendeknya dia si Lisandro Martinez. Rio Ferdinand menyarankan dia main di tengah. Karena memang untuk bermain di Liga Inggris yang membutuhkan badan yang besar untuk pemain belakang dia tidak cocok. Tapi dia bisa membuktikan bahwa sangat sulit untuk bisa menghadapi Martinez di belakang. Itu sebuah kelebihan gua. Kuncinya kalau gue pikir Anomali ya. Anomali. Iya, kuncinya kalau gue pikir buat MU adalah mereka bisa mensortir ya, membuat sayap-sayap lawan nggak angkat bola. Itu kuncinya. Malaysia dan Dalot ya. Iya. Kalau 2 pemain itu bisa meminimalisir pemain lawan angkat bola, ya nggak ada masalah dengan tubuh yang tidak Martinez. tinggi Martinez ini. Martinez kan interceptnya luar biasa. Iya, Itu iya. kelebihan dia. Ya, Makanya- dan itu justru makanya kenapa Erik ten Hag ini banget ya. Gua ambil lo. Iya. Dari Ajax gua bawa lo ke sini. Itu maksud gua. Iya. Lo melihat United lawan Arsenal bilang siapa? Arsenal ya. Pro City. Arsenal lo. Enggak. Gue United. United. Ini momennya United ya, karena memang United momennya lagi bagus. Sementara Arsenal mereka 5 pertandingan awal belum ketemu lawan tangguh dan di sini mereka akan kepleset menurut gue. Ini maksud gue momen yang pas untuk bisa membuktikan Arsenal bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tim yang hebat dan Man United apakah bisa akan terus melakukan tren kemenangannya di 2 pertandingan itu. Itu kan kita lihat di pekan ke-6 ini. Nah, kuncinya ini adalah bagaimana Erik ten Hag mampu mematikan seorang Gabriel Jesus. Ya. Kalau dia bisa mematikan Gabriel Jesus, karena kuncinya Arsenal sekarang Gabriel Jesus. Kalau dia bisa mematikan Gabriel Jesus dan Martinelli, menang mereka. Siap. Thank you Hadi Gunawan.
dan juga tentunya Abdul Haris ya. Kita akan Siap. melihat apakah apa yang kalian katakan, prediksikan benar. Kita akan lihat di episode berikutnya. Pemirsa, kadang-kadang satu hal kekurangan kita itu tentunya tidak dilihat oleh lawan, tapi itu justru bisa menjadi sebuah kelebihan kita dalam menjalani hidup, termasuk anomali dari pemain belakang yang tidak terlalu tinggi, tapi justru punya kelebihan dalam kecepatan yang bisa mematikan lawan. Itu yang terjadi dalam Lisandro Martinez. Sampai ketemu lagi di atas kertas episode berikutnya. Saya Tiduro, undur diri. Bye.